menunjukkan pukul 1 siang, maka kuliah umum di siang hari ini akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Hewan Ligaya Ita Tumbelaka, SPMP FSD, selaku Pembina Himpunan Minat dan Profesi Sektorial, Fakultas Kedokteran Hewan ITB University. Selamat datang Dr. Ligaya. Mas siang Mbak Norma. Selamat datang juga kami sampaikan kepada Dr. Hewan Adventri Enijay Simamora, selaku pembicara kita pada siang hari ini. Selamat datang Dr. Advent. Selamat siang Mbak. Selamat datang juga kami sampaikan kepada Saudara Virgilius Martin, selaku Ketua Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar, Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Selamat datang Kak Martin. Iya. Selamat datang kami sampaikan juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kuliah umum medik dan konservasi anua pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kuliah umum pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurmasari dari Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar, Fakultas Kedokteran Hewan IPB University, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan saya bacakan aturan mengenai kuliah umum medik dan konservasi anua pada siang hari ini. Baik, apakah slide-nya bisa di next? Kepada panitia, apakah slide-nya bisa di next? Kami mohon maaf karena belum terlihat slide-nya. Oke, slide-nya sudah terlihat. Baik, sebentar. Sebentar, dokter. Maaf. Apakah slide-nya sudah terlihat, dokter? Belum. Belum. Di saya juga belum terlihat. Panitia untuk di-slide-kan. Baik, dokter, karena sepertinya ada masalah di panitia, akan saya bacakan saja aturan kuliah umum medik konservasi anua pada siang hari ini. Untuk yang pertama, peserta diharapkan join meeting 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, jalannya kegiatan dipandu oleh moderator. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan tetap berada di dalam room meeting. Yang keempat, kegiatan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi presentasi materi oleh pemateri dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk yang kelima, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama sesi presentasi materi. Untuk yang keenam, setelah sesi presentasi materi berakhir, moderator melalui kolom chat akan membuka sesi tanya-jawab dan peserta dapat mengetikkan kata "saya" di kolom chat jika ingin mengajukan pertanyaan. Dan yang ketujuh, peserta yang dipersilahkan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan dapat menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baik, apakah panitia slide-nya sudah bisa?
Sebentar dokter, sepertinya ada masalah jaringan di panitia. Jadi kami mohon untuk menunggu sebentar. Jadi sambil menunggu, kami ingatkan untuk mengisi presensi kehadiran yang akan diselesaikan. Kalau tidak akan diketikkan di kolom komentar. Panitia bisa next. Nah, untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengisi presensi kehadiran di bit.ly/presensi kuliah ANOA. Sekali lagi di bit.ly/presensi kuliah ANOA. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung ke sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan ITB University kepada Saudara Virgilius Martin, kami persilakan. Silakan Kak. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dokter hewan Ligaya Ita Tumbelaka selaku pembina Himpro Satwa Liar yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada dokter hewan Adventri Anijoy Simamora dari ANOA Breeding Center yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk memberikan kuliah terkait medik konservasi ANOA. Dan juga tak lupa kepada seluruh peserta kuliah pada siang hari ini. Topik kuliah pada siang hari ini adalah medik konservasi ANOA. Seperti yang kita ketahui bahwa ANOA merupakan salah satu satwa endemik Indonesia dengan persebarannya di daerah Sulawesi dan juga masuk dalam satwa prioritas konservasi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sehingga untuk upaya konservasinya dirasa perlu untuk bagian medik konservasinya. Untuk itu, pembicara kuliah pada siang hari ini, Dr. Hewan Adventriani Joy Simamora dari ANOA Breeding Center akan membahas sedikit terkait medik konservasi ANOA. Harapan dari kami, dari pelaksana kegiatan kuliah siang hari ini, kita bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru khususnya terkait medik konservasi ANOA dari kuliah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kelalaian dari kami. Semoga peserta bisa mengikuti kuliahnya dengan baik dan lancar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Virgilius Martin atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari pembina Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan ITB University kepada Dr. Hewan Ligaya Ita Tumbelaka, SPMT MSc, kami persilakan. Terima kasih Mas Nurma, Mbak Nurma, sorry Mas lagi. Dan juga terima kasih kepada Martin sebagai Ketua Himpro pada saat ini. Dan yang sangat terima kasih terus terang kepada Dr. Adven yang jaring jauh ini dari ujung utara ya Fen ya, Dr. Adven. Iya dok, sama-sama ya, dok. Ya bukan kebetulan Dr. Adven dan dokter sendiri sudah cukup lama berteman kita ya dengan beberapa program yang terkait dengan ANOA. Jadi saya cukup senang bahwa banyak juga yang hadir ya. Kalau saya lihat ada nomor angka 127 ya Mbak Nurmaya. Jadi cukup banyak yang saya harapkan baik mahasiswa ataupun mahasiswa FKH IPB dan yang lain atau mahasiswa lain atau yang bukan mahasiswa ya dosen atau siapapun yang ikut menyaksikan acara ini. Nah, sebenarnya sangat berbahagia karena kita akan membahas satwa yang memang ya tadi seperti Saudara Martin sampaikan prioritas di Indonesia ya karena sudah itu endemik cuman ada di Sulawesi dan ini pun sekarang dunia juga sudah menyoroti
Jadi Dr. Adven juga menjadi tim di bagian kami ini yang melaksanakan apa yang disebut Global Species Management Program ya. Jadi singkatannya adalah JSMP. Itu adalah program konservasi di bawah IUCN dan juga World Zoo Association sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, Anda mestinya juga ikut bangga, Indonesia ini juga ikut berkecimpung di konservasi yang levelnya juga sudah mendunia untuk apa ya, untuk melindungi satwa-satwa kita. Ya kalau saya terus terang akan sangat malu kalau kita sendiri nggak ikutan. Orang asing aja mau kerjain, kok kitanya nggak mau gitu ya. Nah ini jadi nggak cukup lama ya Dokter Advan, berapa tahun nih kita kerja kemarin? Dari 2016 ya? Iya, Dok. Ya, 2016 dan kita juga udah bikin beberapa waktu itu ada training di Makassar, waktu itu Dr. Adven juga yang memberikan. Jadi Anda-anda yang berkesempatan untuk mendengarkan Dr. Adven pada saat ini dapat banyak pengalaman beliau dalam pekerjaannya yang berkaitan dengan dengan ANOA ini ya. Jadi tolong Dr. Adven bagi pengalamannya kepada kita semua supaya lebih banyak yang bisa bekerja juga untuk ANOA dan juga meringankan pekerjaan Dr. Adven nantinya ya. Iya, betul. So, selamat berseminar. Kalau Martin selalu bilang kuliah katanya ya. Benar kuliah ya tidak? Ya, kalau ya kuliah di luar kelas ya karena kita sekarang zamannya daring. Ya, demikian dari dokter, semoga bermanfaat. Nanti coba dokter ikuti ini prosesnya ya, Dokter Adven. Terima kasih. Siap, Dok. Sebelumnya. Kembali, juga terima kasih Pak Panitia ya sudah bisa sampai terprogram kembali program ini. Dan jangan lupa ya, ini mahasiswanya dokter 31 Agustus kita mulai perkuliahan baru, oke? Ayo, moodnya mesti kembalikan lagi bahwa kita harus mulai belajar berkuliah lagi ya. Kembalikan kepada Mbak Nurma, monggo. Baik, terima kasih kepada Dr. Ligaya atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sebelum kita sampai ke penyampaian materi, akan saya bacakan terlebih dahulu CV pembicara kita. Apakah slide-nya bisa di-next? Nah. Next lagi. Baik, beliau adalah Dr. Hewan Adven Trieni Joy Simamura. Beliau berasal dari Denpasar, Bali. Biodata yang lain bisa dilihat di slide yang terlihat. Bisa di next. Baik, untuk latar belakang pendidikan, Dr. Adven merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Bali. Beliau juga lulusan dari Pendidikan Profesi Dokter Hewan di Universitas Udayana Bali. Dan di sebelah kanan bisa dilihat latar belakang pendidikan non-formal dari Dr. Adven yang sangat luar biasa sekali, banyak sekali. Next. Mohon maaf, bisa di next. Mohon maaf, panitia. Oke, kita lanjutkan. Dapat dilihat di slide yang terlihat, latar belakang pendidikan dari Dr. Adven dari 2017 hingga 2019 sangat banyak sekali. Bisa dibaca oleh peserta. Nah, untuk pengalaman kerja Dr. Adven pada tahun 2015 sebagai tenaga dokter hewan di Bali Vet Clinic Bali, sedangkan dari tahun 2016 hingga sekarang, beliau merupakan dokter hewan ANOA Breeding Center di BP2 LHK Manado. Sangat luar biasa sekali Dr. Adven.
Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi penyampaian materi kepada Dr. Hewan Adventri Enijoy Simamura. Kami persilakan. Silakan Dr. Terima Advent. kasih Mbak Nurma. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih buat kesempatannya dan buat semua peserta yang sudah ikut hadir dalam perkuliahan kita sekarang. Saya akan sharing sedikit terkait dengan pengalaman saya di Anoa Breeding Center, khususnya tentang Anoa nih. Saya minta izin buat Dr. Liga ya, saya akan menyampaikan materi. Next. Ya, Anoa sendiri sudah mungkin teman-teman sudah pernah dengar tentang Anoa. Yang sering kita dengar itu biasanya ada dataran rendah dan dataran tinggi. Biasanya disebut Babulus depressicornis dan Babulus coarlesi. Untuk kedua ini sangat memiliki perbedaan yang sangat jelas, dapat dilihat dari ukuran badan, dari bobot badan juga. Anoa dataran tinggi biasanya lebih kerdil dibandingkan anoa dataran rendah. Terus dari segi tanduk juga anoa dataran tinggi lebih kecil daripada anoa dataran rendah, dan anoa dataran tinggi sangat memiliki ciri khas memiliki rambut yang lebih tebal seperti wool. Untuk yang anoa dataran rendah biasanya rambut yang dimiliki tidak terlalu banyak seperti yang di anoa dataran tinggi. Boleh dilihat di gambar. Next. Nah, untuk habitat, populasi, dan distribusinya, untuk habitatnya bisa ditemui di hutan primer dan sekunder. Untuk populasinya sampai saat ini tercatat kurang dari 2.500 menurut IUCN, sehingga sudah dimasukkan menjadi anoa terancam punah atau endanger. Untuk distribusinya ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Butan. Next. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kenapa sih anoa ini sangat penting untuk diketahui atau untuk kita tahu gitu, mengenal dengan anoa. Seperti yang Dr. Ligaya bilang, salah satu dari satwa prioritas di Indonesia sendiri, 25 salah satu satwa dari 25 prioritas di Indonesia dan sudah terancam punah. Dan melihat keadaan itu, BP2LHK berinisiatif untuk membentuk Anoa Breeding Center yang saya tempati saat ini. Saya bekerja saat ini sebagai dokter hewan di Anoa Breeding Center. Saat ini kita memiliki ada 9 Anoa di Anoa Breeding Center, ada 8 Anoa dataran rendah dan 1 Anoa dataran tinggi. Untuk terbentuknya Anoa Breeding ini sudah dari 2015 dibentuk. Kemudian keberhasilan breeding kita diawali pada tahun 2017. Saat ini sudah 3 keberhasilan yang sudah berhasil penambahan populasi lah bisa dibilang di Anoa Breeding Center. Kemudian untuk breeding sendiri tentunya kita sangat penting untuk memperhatikan kesehatan, nutrisi atau pakan, reproduksi, dan kandang. Itu harapannya lebih meningkatkan dari kualitas kita untuk merawat anoa itu sendiri. Next. Yang paling utama adalah yang harus kita ketahui adalah mungkin teman-teman sudah sering dengar tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Yang pertama, bebas dari rasa haus dan lapar, kemudian bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami, dan bebas dari rasa takut dan tertekan. Ini sangat penting sekali untuk diterapkan khususnya untuk semua lembaga-lembaga konservasi atau penangkaran, bahkan breeding dalam pengelolaan satwa-satwa yang secara eksi itu. Next. Next, ya. Untuk pengalaman di sini biasanya anoa itu beberapa penyebab penyakit sih yang sering adalah parasit, bakteri, malnutrisi, terus traumatik, dan virus. Sejauh ini sih kebanyakan untuk kasus traumatik sih yang sering terjadi di Anoa Breeding Center. Next.
Untuk kegiatan kesehatan sendiri yang sering saya lakukan itu adalah sebagai kegiatan rutin juga atau preventif juga, itu adalah pengobatan ektoparasit, endoparasit, kemudian yang paling sering itu adalah pengobatan luka karena sering sekali terjadi trauma-trauma yang menyebabkan Anwa terluka. Kemudian pemberian vitamin tambahan, pemeriksaan morfologis dan fisiologis secara rutin dan berkala, kemudian pembersihan kandang dan penyemprotan desinfektan. Next. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ada gambar-gambarnya yang saya sharingkan. Next. Ya, ini untuk beberapa kasus ANOA yang ada di ANOA Breeding Center. Biasanya ada luka akibat perkelahian saat kawin, kemudian pada saat handling, terus kadangkala karena ANOA ini memiliki sifat yang sangat agresif ya. Jadi ketika kita mendekat itu tidak sama dengan sapi, teman-teman. Jadi ketika kita mendekati pasti ada serangan dari ANOA itu sendiri. Jadi kadangkala karena memang dibatasin oleh pagar pembatas begitu. Jadi kadangkala memang menanduk langsung gitu pagar pembatasnya sehingga menyebabkan luka. Seperti contoh yang di slide itu ada mata yang terluka, itu adalah ketika kita berusaha handling, ternyata ANOA-nya berusaha kabur dan cedera matanya, kena pagar, kena bentur di pagar begitu. Next. Ini beberapa kasus luka akibat awalnya akibat gigitan ektoparasit seperti nyamuk penggigit, lalat, sehingga menimbulkan rasa gatal. Kemudian ANOA berusaha menggaruk-garuk ke setiap permukaan-permukaan seperti kandang yang agak kasar atau bebatuan, dia berusaha menggaruk, kemudian luka, kebanyakan luka di bagian leher. Next. Ini ada kasus, ini lumayan sering juga ketika kita ada perubahan pakan pada ANOA. Misalnya biasanya kita berikan rumput, kemudian kita lagi ada penelitian atau ingin melihat tingkat kesukaan ANOA terhadap pakan, kita berikan daun-daunan atau pakan-pakan tambahan yang baru. Sering sekali terjadi diare terhadap ANOA akibat perubahan pakan, dan ada juga penyebabnya agen-agen infeksi seperti cacingan dan bakteri ada juga. Next. Untuk ketersediaan obat yang selalu ada di sini itu antibiotik, antiparasit, analgesik, anestetik, kemudian vitamin dan desinfektan. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuman ini yang paling sering tersedia di ANOA Breeding Center. Next. Ya, untuk pakan dan nutrisi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk breeding itu sendiri ya. Untuk kebutuhan pokok dan keberlangsungan hidup ANOA, terutama karena kita basicnya untuk breeding, jadi kita maksimalkan bagaimana ANOA ini mendapatkan asupan-asupan yang memang dia butuhkan untuk proses breeding begitu. Karena pasti ada perubahan-perubahan yang akan terjadi karena ketika ANOA ini di in situ, dia mendapatkan pakan-pakan yang berbeda dengan yang ex situ. Jadi sampai saat ini kita berusaha untuk memberikan pakan-pakan yang memang sesuai dengan pakan yang dia dapat di in situ atau di habitat alamnya alami. Jadi di beberapa tempat yang ada di ANOA Breeding Center kita tanami beberapa pakan yang memang dia dapat di in situ. Dan pakan dan nutrisi ini merupakan salah satu kegiatan penelitian juga yang kita lakukan untuk peningkatan nutrisi ANOA itu sendiri. Next. Ini beberapa jenis pakan sih, beberapa jenis pakan rumput dan buah-buahan yang biasanya kita berikan atau yang diteliti oleh peneliti kita yang ada di kantor sini. Jadi ini identifikasi beberapa rumput dan buah-buahan yang ada di hutan. Kalau untuk pemberian pakan ANOA, kita berikan 10% dari berat badannya, biasa. Kemudian beberapa ANOA di sini yang sudah kita lakukan penghitungan, pemberian pakannya itu 5-12 kilo per harinya untuk setiap ANOA. Next. Untuk reproduksi ANOA itu sendiri, untuk dewasa kelamin atau sudah siap untuk dikawinkan ANOA betina ataupun ANOA jantan itu 3-4 tahun. Untuk di sini di ANOA Breeding Center sendiri kita
sejauh ini masih melakukan perkawinan secara alami gitu. Tapi bisa juga akan dilakukan, kita memiliki rencana akan melakukan INB juga. Untuk musim siklus estrusnya itu poliestrus, siklus estrusnya 21 sampai 22 hari, lama estrusnya 1 sampai 2 hari, lama buntingnya 9 sampai 10 bulan. Jumlah anak per partus itu sejauh ini sih pengalaman di sini cuma 1. Kemudian interval beranaknya paling lama 2 tahun sih. Cuman di sini ada 1 tahun setengah kita sudah berhasil kebuntingan berikutnya begitu. Next. Ya, untuk tanda-tanda estrus sendiri biasanya dilakukan pengamatan secara visual begitu. Jadi kita langsung mengamati langsung sambil mencatat begitu bagaimana perilaku estrusnya betina maupun jantan. Yang pertama itu biasanya dia akan gelisah, mondar-mandir, kemudian urinasi, akan sering urinasi, kemudian mengibaskan ekor, mengeluarkan suara untuk yang jantan, terus perubahan dari kelamin biasanya, terus ada lendir transparan. Nah, untuk lendir transparan ini kadangkala ada, kadangkala juga tidak terlihat begitu. Kemudian yang betina akan berusaha mendekati jantan, sebaliknya juga jantan akan berusaha mendekati betina. Kemudian setelah disatukan mereka akan saling menciumi organ genitalia, kemudian menaiki atau dinaiki, dan kemudian diam dinaiki. Untuk pemeriksaan dari estrus itu sendiri kita sudah juga melakukan untuk swab vagina untuk melihat perubahan-perubahan folikel yang kita swab begitu. Next. Ya, ini adalah beberapa perilaku kawin dari anoa itu sendiri. Boleh dilihat di fotonya itu ada beradu, kemudian berkejaran, menciumi dan menjilati, kemudian berkubang bersama. Jantan dan betina selalu berusaha menaiki. Jantan menaiki, kadangkala betina juga berusaha ingin menaiki. Kemudian terjadi kopulasi. Pada saat perkawinan ini, ketika betina sudah menyerah terhadap jantan, jadi jantan sudah sangat leluasa untuk menaiki betina. Jadi di situ proses mereka bisa kopulasi ketika betinanya sudah menyerah terhadap jantannya. Next. Untuk pemeriksaan kebuntingan yang biasa saya lakukan di sini adalah observasi untuk perubahan morfologinya, kemudian perubahan tingkah laku, kemudian dia tidak akan estrus lagi, tes urin, dan kita punya USG juga, jadi kita cek dengan USG. Untuk perubahan morfologi biasanya terlihat setelah umur 6 bulan ke atas, itu akan terlihat abdomen membesar, terus ambing dan puting memerah, membengkak, begitu. Terus alat kelamin membengkak juga. Kemudian perubahan tingkah lakunya biasanya betina akan lebih, ada yang akan lebih agresif, kemudian ada yang hanya suka berdiam, tidur, begitu biasanya untuk perubahan tingkah lakunya. Next. Ini adalah beberapa foto-foto yang sudah ada di sini. Untuk perubahan morfologinya kita boleh lihat itu ada abdomennya membesar, kemudian vagina, puting dan ambing sudah membesar. Terus kalau makan dia pasti akan tertidur seperti yang di foto. Itu untuk anoa betina biasanya. Next. Ini proses pengecekan urin, kemudian proses USG juga. Next. Ya, untuk perlakuan pada betina bunting biasanya kita pindahkan ke kandang isolasi atau kandang yang lebih luas, karena memang di sini kita memiliki 2 kandang pemeliharaan dan kandang yang khusus untuk betina-betina bunting yang lebih luas. Harapannya betina bunting ini supaya punya exercise yang lebih banyak, jadi tidak melulu hanya tidur, makan tidur, kemudian hanya berjalan dengan luas kandang yang sempit. Jadi memang kita pindahkan, biasanya jika sudah terkonfirmasi bunting setelah hasil USG baru kita pindahkan. Kemudian untuk pemberian pakan dan nutrisinya juga kita perhatikan dengan bagus. Kemudian biasanya saya akan tambahkan beberapa vitamin tambahan untuk menjaga kebuntingan. Kemudian kita rutin untuk melakukan pengamatan terhadap betina bunting, baik itu untuk perilakunya, untuk nafsu makannya, untuk
fetusnya juga di dalam perutnya. Biasanya kita rutin sekali ngecek masih gerak nggak ya, karena memang kalau 6 bulan ke atas itu kita bisa lihat tuh anaknya gerak-gerak tuh. Kita bisa lihat secara visual, inspeksi langsung di dinding abdomennya kelihatan sekali. Next. Untuk persiapan partusnya, kalau kita di sini memiliki tim, biasanya tim Annual Breeding Center kita bilang, kemudian kita punya SOP untuk kelahiran, terus persiapan kandang khusus. Kandang khusus di sini biasanya kita siapkan di kandang yang luas, kita siapkan lagi kandang isolasi yang lebih kecil. Harapannya jika ada pertolongan yang harus dibutuhkan dari induk anoa yang kesulitan kelahiran, jadi kita tempatkan di situ. Kemudian persiapan CCTV untuk pengamatan. Jadi selama mulai tanda-tanda proses partus itu, sama sekali kita tidak boleh berdekatan dengan anoa itu sendiri, bahkan mendekati kandang kita tidak boleh, jadi semuanya kita pantau lewat CCTV supaya tidak ada intervensi terhadap indukan betina yang lagi proses akan melahirkan. Kemudian seperti biasa akan mempersiapkan persiapan-persiapan medis. Jaga-jaga akan membutuhkan pertolongan begitu. Next. Untuk tahapan partus sendiri ada 3 biasanya. Untuk tahapan pertama itu pembukaan serviks, yang kedua pengeluaran fetus, yang ketiga pengeluaran plasenta. Next. Ini ini foto anoa yang ada di sini, proses kelahirannya yang pertama, kemudian itu sudah mulai pengeluaran fetus yang di situ, dan yang terakhir udah pengeluaran plasenta. Next. Untuk perlakuan pasca partus itu biasanya kita melakukan pengamatan kondisi induk dan anak sendiri, apakah induk masih merjan atau masih ada keluar darah atau leleran. Kemudian untuk anak sendiri kita lihat apakah anak menyusui ke induknya atau induk mau menyusui anaknya begitu. Perilaku anak dan induk juga kita perhatikan. Kemudian pemberian nutrisi, pakan tambahan pada induk pasca melahirkan. Kemudian memastikan anak mendapat asupan air susu induk. Next. Untuk pengamatan induk dan anak, seperti yang saya bilang, tingkah induk dan anak kita amati. Kemudian masa sapi anak itu kita lihat juga. Kemudian pakan yang mulai dimakan anak biasanya. Anakan anoa itu apa sih yang sudah dia makan, terus dari bulan berapa dia sudah mulai makan. Kemudian pengamatan dan pengukuran morfologi anak dan induk. Kemudian untuk induknya sendiri baru kita lihat lagi untuk masa estrus kembali. Next. Ini beberapa fasilitas yang kita miliki. Yang di sini, yang foto paling atas ini adalah kandang pemeliharaan. Ukurannya 10x9. Kemudian memiliki bak air untuk mandi, untuk berkubang, karena pada umumnya perilaku anoa ini sendiri, perilaku alaminya itu akan senang berkubang begitu di lumpur. Kemudian kita buatkan shelter juga di situ untuk tempat berteduh, untuk tempat bersembunyi, kemudian kotak makan, permainan. Boleh dilihat yang kayu yang ada di tengah kandang itu merupakan permainan, karena pada saat penyatuan perkawinan anoa betina dan anoa jantan akan beradu begitu. Jadi pembatas kayu yang ada di tengah itu tempat jantan atau betina bersembunyi ketika akan dikejar begitu. Kemudian tempat mengasah tanduk juga bisa gitu. Untuk kemudian di setiap kandang kita memperhatikan ketersediaan air, keamanan kandang juga untuk pagar-pagarnya, kemudian ketersediaan pakan dan tumbuhan pakan, kemudian kebersihan kandang setiap harinya dilakukan oleh kiper kita yang ada di sini. Next. Ini untuk kandang yang lumayan luas. Untuk biasanya kita persiapkan untuk betina-betina yang sudah terkonfirmasi bunting. Jadi kita pindahkan ke kandang yang lebih luas ini supaya betina indukan itu lebih banyak exercise-nya, bergerak begitu. Next. Ini untuk fasilitas kubangan dan bak air untuk minum, untuk kubangan juga. Next.
Ini untuk fasilitas goa, untuk tempat dia beristirahat, bersembunyi juga boleh. Ada 2 bentukan goa yang kita punya di sini. Next. Ini untuk tempat makan sendiri dan tempat minum. Next. Next. Ini untuk kamera CCTV yang kita miliki. Jadi setiap kandang kita memiliki CCTV untuk pemantauan atau untuk observasi perilaku begitu. Next. Ya, untuk handling dan resten itu biasanya kita lakukan untuk biasanya untuk kegiatan-kegiatan pengobatan, pemeriksaan, pemindahan atau pengambilan sampel. Untuk metode handlingnya sendiri kita punya 2 metode biasanya, metode fisik dengan cara handling langsung, penangkapan langsung, atau dengan kandang jepit, atau dengan kimiawi menggunakan anestetik. Next. Ya, untuk handling dan resten sendiri kita memiliki aturan. Biasanya tim yang bergerak itu 5 orang untuk menangkap ini, yang handling langsung secara fisik, kemudian merubuhkan badan anoa sehingga menyatu dengan tanah, terus menahan kaki depan, belakang, dan kepala, menutup bagian mata, kemudian waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat biasanya. Biasanya kita lakukan ini ketika pengambilan sampel darah, begitu terus pengukuran morfologi, kita lakukan handling langsung atau handling fisik. Next. Ini untuk bantuan dengan anak. Jadi kita punya kandang jepit yang portable, jadi bisa kita pindah-pindahin. Biasanya ini saya gunakan bisa untuk pengambilan sampel juga, bisa untuk pemeriksaan juga, pemeriksaan USG, pemeriksaan kebuntingan, mengambil sampel swab juga bisa. Untuk pengobatan juga bisa, cuman memang waktunya lebih lama karena memang kita berusaha bagaimana anoa masuk ke dalam kandang yang asing buat dia. Jadi memang kita butuh waktu biasanya 30 sampai 1,5 jam biasanya untuk dia masuk. Biasanya kita pancing dengan pakan-pakan yang dia suka atau pakan-pakan yang jarang dia dapat tapi dia suka. Next. Untuk anestetik kita punya persediaan anestetik di sini, biasanya kita gunakan. Pernah juga digunakan waktu pengambilan sampel darah dan pengukuran juga pernah kita lakukan. Kita punya tulup yang manual, bukan gun. Next. Ya, untuk proses rescue, jadi terakhir 2016 kita dapat kesempatan untuk merescue satu anoa di Palu. Itu anoa dataran tinggi yang kita dapat, yang sekarang ada di sini. Untuk persiapannya itu kita membutuhkan 5 orang tim, kemudian papan penggiring, kandang transport, stok makan, air dan selama perjalanan, kemudian mobil bak terbuka, kemudian persiapan anoanya. Sebelumnya kita harus memastikan kondisi anoa dalam keadaan sehat, kemudian dilakukan observasi tingkah laku, terus nafsu makannya bagaimana sebelum pengangkutan, kemudian pemberian vitamin. Next. Ya, ini merupakan gambar simulasi untuk proses pemindahan anoa ke kandang transportasi atau ke kandang penjepit juga boleh, kandang handling tadi boleh. Hewannya ditempatkan di area yang terbatas atau kandangnya harus yang lebih kecil, tidak kandang yang luas. Kemudian dilakukan pendekatan gitu supaya hewannya tidak terlalu agresif. Jadi perlahan-perlahan dengan menggunakan papan itu tadi, terus perlahan maju ke depan sampai anoanya berhasil masuk ke dalam. Jadi dalam proses ini membutuhkan 3 sampai 4 orang untuk memegangkan itu papan penggiringnya. Next. Ya, untuk kandang transportasi ini kita buat sendiri juga. Jadi ini yang kita pakai ketika memang kita ada rencana memindahkan anoa atau ada rescue anoa. Jadi kita pakai kandang dengan ukuran segini, memang untuk pas di badan sehingga tidak mencederai anoa sih, tidak banyak bergerak begitu. Next. Ini proses kita rescue tahun 2016. Jadi proses penangkapan sampai pengangkutan ke mobil bak terbuka, dan kita upayakan untuk rescue itu perjalanannya malam
supaya tidak panas begitu, eh, tidak paparan sinar matahari itu tidak langsung ke anoanya gitu. Kalau malam hari kan lebih adem. Gitu. Next. Ini proses pemindahan ke kandang yang lebih luas, dari kandang peliharaan ke kandang yang lebih luas. Biasanya kita pindah-pindahin begini anoa-anoa yang sudah terkonfirmasi bunting. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih kepada Dr. Adven atas materi medik dan konservasi anoanya. Sangat menarik sekali, Dokter. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi kehadiran di bit.ly/presensi kuliah Anoa. Baik, untuk sesi tanya-jawab, kita akan buka satu termin pertanyaan terlebih dahulu dengan 3 orang penanya. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan, diharapkan untuk mengetikkan kata saya di kolom komentar. Untuk selanjutnya akan saya persilahkan. Bagi peserta yang saya persilahkan, diharapkan untuk mengaktifkan mikrofon dan videonya agar lebih interaktif. Baik, kepada penanya pertama, Saudari Desi Nurpremani Dermawan, kami persilahkan. Ya, selamat siang dokter. Mohon maaf dulu dok, ini belum bisa open kamera. Begini dok, saya mau tanya. Jadi saya lagi searching juga ini sambil searching. Jadi itu rupanya ada inseminasi buatan juga pada Anoa dok. Kalau misalnya yang di tempat dokter itu juga dilakukan atau ada pertimbangan lain dok? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Sampai saat ini sih kita belum melakukan untuk inseminasi buatan, tapi rencananya program kita akan melakukan inseminasi buatan karena sampai saat ini kita memang hanya sangat berkomitmen begitu untuk bagaimana kita berhasil dalam proses perkawinan alami begitu. Tapi nanti ke depannya kita akan berusaha untuk menerapkan juga untuk inseminasi buatannya begitu. Karena untuk inseminasi buatan kan tidak sesimpel itu dan tidak segampang itu, butuh dari segi alat juga yang memadai, dari segi lab juga yang memadai. Jadi sampai saat ini kita belum melakukan sih. Kedepannya mungkin kita akan melakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Baik, untuk Saudari Desi, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Nurma. Baik, untuk penanya selanjutnya kepada Saudari Atifah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, saya Atifah dari PVT IPB 56, izin bertanya. Menurut pengalaman dokter di Anoa Breeding Center, apakah ketika Anoa melahirkan, kan anaknya 1-2, apakah itu semuanya lahir dengan selamat atau ada yang mati? Dan apa saja yang dapat menyebabkan anakan dari Anoa itu bisa mati, baik sebelum dilahirkan ataupun setelah dilahirkan? Terima kasih dokter. Iya, saya benarkan sedikit ya Mbak Atifah, untuk lahirnya itu sendiri hanya 1 anak, belum pernah sih 2, semoga 2 pernah ya untuk alami. Terus untuk kelahiran sendiri di sini ada beberapa masalah sih, kayak distokia, kesulitan kelahiran. Jadi beberapa kasus yang sudah ada pengalaman biasanya karena fetus kebesaran. Jadi seperti yang saya bilang, kemungkinan besar karena induk yang kurang exercise. Cuman semakin ke sini kita semakin evaluasi untuk pemberian pakannya begitu. Untuk kasus anakan yang mati ada karena biasanya kasus-kasus begitu kelamaan di jalan lahir. Jadi kelamaan saat proses step-step yang kita bilang tadi, kelamaan di proses itu, kemudian anaknya lemah begitu. Ada yang berhasil keluar, kemudian 30 menit berikutnya anakannya mati karena memang tidak kuat biasanya anakannya begitu. Terima kasih. Baik, Halo. Terima kasih kepada Dr. Adven. Apakah sudah menjawab Saudari Atifah? Sudah dokter, terima kasih.
Baik, untuk penanya ketiga kepada Saudara Christopher Lie, kami persilahkan. Ya, selamat siang, Dokter Advan. Siang. Saya mau bertanya, maaf kalau banyak ya. Apakah indukan di anoa breeding di tempat dokter itu berasal dari tangkapan liar, mungkin kayak konflik warga gitu, dari lembaga konservasi lainnya? Ya. Dan juga mau nanya juga, maaf kalau bertemu banyak karena ini menarik sekali. Anak anoa yang setelah disapi itu kemungkinan usianya usia berapa ya? Dan dilepas liarkan kembali, kan pasti ada di setiap konservasi kan ada namanya proses adaptasi agar bisa dilepaskan. Ya. Nah, itu normalnya itu berapa lama, dan tanda untuk dilepaskan itu apa ya? Tanda-tanda untuk bisa kemungkinan bisa survive di alam liar itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Oke, saya bantu jawab ya. Untuk anoa-anoa yang ada di Anoa Breeding Center sih, kita anoanya itu dibilang konflik juga tidak. Jadi sebelumnya ada yang merawat anoa ini begitu secara dibilang ilegal lah begitu. Tapi ini diserah terimakan kepada BKSDA. Sebenarnya anoa ini tidak kita langsung yang ambil karena memang anoa ini juga merupakan titipan dari BKSDA, Balai Besar Konservasi, ke Anoa Breeding Center untuk keperluan penelitian. Jadi anoa-anoa yang di sini merupakan serah terima dari warga begitu untuk dihibahkan ke pemerintah langsung untuk dirawat begitu, karena memang kan untuk masyarakat sendiri tidak diperbolehkan untuk merawat begitu. Kemudian untuk usia sapi di Anoa Breeding Center sendiri, kita usia sapinya itu 6 bulan kita sudah sapi. Di situ perilaku anaknya sudah terlihat sudah bisa makan sendiri. Jadi pakan-pakan yang kita kasih anak sudah mulai memakan sendiri. Misalnya rumput yang sudah kita kasih sudah mulai dimakan sendiri. Kemudian intensitas untuk menyusui ke induk juga sudah mulai berkurang begitu. Baru kita sapi itu biasanya umur 6 bulan kita sudah mulai sapi. Nah, untuk proses pelepas liaran, Mas, sampai saat ini sih kita belum ada program untuk pelepas liaran karena memang sampai saat ini belum melakukan penelitian tersebut karena memang untuk proses itu harus sangat panjang karena harus ada rehabilitasi dan sebagainya. Untuk saat ini kita belum ada proses pelepas liaran begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Baik, kepada Saudara Christopher, apakah sudah menjawab? Kasih. Oke. Sudah, terima kasih. Oke, karena termin pertama sudah berisi 3 penanya, untuk selanjutnya akan dibuka termin kedua. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengetikkan kata saya di kolom komentar. Untuk selanjutnya akan saya persilahkan. Baik, kepada penanya pertama, kepada Saudara John Pampang Alo, kami persilahkan. Baik. Maaf, kepada Saudara John Pampang Alo, apakah masih ada di room? Baik, sepertinya kita berlanjut ke penanya kedua saja, Dokter. Kepada Saudari Amira Putri, kami persilahkan. Baik. Selamat siang. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dr. Advan, saya mau tanya, saya dengar kan kalau untuk pembiusan seperti di rusa itu yang mudah panik hewannya itu, jadi pembiusan itu sering gagal ya, Dok. Jadi harus berulang kali dan masih sering gagal juga. Kalaupun berhasil, masa durasi biusnya itu tuh cuma sebentar gitu. Bagaimana dengan di anoa yang memang tadi seperti dokter bilang itu agresif, apakah berpengaruh kepada durasi biusnya, kemudian onsetnya juga apakah berpengaruh juga, dan biasanya apakah jika selama prosedur gitu, apakah sampai perlu diulang biusnya sering kalinya selama pengalaman dokter selama ini? Terima kasih. Ya,
Untuk pembiusan sendiri, iya sih Mbak, sangat berpengaruh sih ketika memang ANOA bahkan rusak ketika memang pembiusan. Kemudian ketika dia agresif atau panik, pasti sangat berpengaruh sekali untuk tingkat kecepatan atau cepat pulihnya gitu pasca anestesi. Cuman sejauh ini pengalaman saya memang untuk pembiusan sendiri saya menggunakan ketasil, tapi tidak full memang saya buat tidur. Jadi cuman hanya bagaimana anuanya tidak seagresif seperti biasanya. Jadi hanya melemahkan begitu, hanya membuat dia lebih lemah dari normalnya begitu supaya tidak terlalu agresif. Tapi tetap kita melakukan handling pada saat menggunakan anestetik begitu Mbak. Terus sebelumnya memang saya pernah ada pengalaman juga anestesi ANOA di sini, kasus sesar. Jadi seperti yang saya bilang, anestetik itu tidak full memang membuat dia tidur karena memang anestetik yang kita punya cuman keta dan sila, hanya itu aja. Kemudian untuk prosesnya pasti lebih cepat bangunnya. Jadi kemarin itu saya gunakan anestetik tapi tetap di handling. Jadi cuman membuat ANOA ini bagaimana ANOA-nya tidak seagresif atau tidak berusaha memberontak tim yang menghandling begitu. Baik, terima kasih dokter. Ya, baik, apakah sudah menjawab? Ya, sudah, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke penanya pertama tadi kepada saudara John Pampang Alo. Apakah sudah ada di room? Oh iya. Oke, dipersilahkan. Baik, selamat siang dok. Pertanyaan saya yang tadi untuk deteksi kebuntingan yang tadi tes urin. Pertanyaan saya itu bahan yang dipakai apa, terus tingkat akurasinya berapa persen dok untuk mendeteksi bahwa betul-betul bunting atau tidak? Terima kasih. Ya, untuk tes urin itu kita pakai untuk PCR. Dia PCR. Dia menggunakan kok PCR sih. Dia menggunakan ELISA. Dia menggunakan tingkat tingginya protein dalam urin. Jadi kita melihat tinggi proteinnya dalam urin. Sejauh ini sih tingkat akurasinya lumayan, sekitar 80%. Baru-baru ini kita lakukan lumayan membuahkan hasil sih kalau memang dia terkonfirmasi memang bunting. Jadi protein urinnya lebih tinggi dari anoa-anoa yang tidak bunting begitu. Baik, apakah sudah menjawab? Oh ya, terima kasih dok sudah menjawabnya. Baik dokter, dan tadi ada yang bertanya di kolom komentar dari saudari Tini Zoid. Apakah ANOA ada program vaksinnya dok? Vaksin apa saja yang diberi dan di umur berapa jika ada? Iya, untuk di ANOA Breeding Center sendiri kita belum ada penerapan vaksin. Belum ada kita lakukan tindakan vaksin ke ANOA sendiri. Tapi pada umumnya akan sama dengan ruminansia lain sih. Cuman sejauh ini saya belum menerapkan vaksin ke ANOA sendiri begitu. Jadi hanya untuk preventifnya aja, pemberian vitamin dan sebagainya begitu. Baik. Baik, karena mengingat waktu yang terbatas, sesi tanya jawab akan kami akhiri. Untuk selanjutnya akan saya bacakan sedikit kesimpulan dari kuliah umum medik dan konservasi ANOA pada siang hari ini. ANOA atau yang disebut dengan kerbau kecil merupakan hewan asli endemik dari Sulawesi. Status IUCN-nya merupakan endangered dan termasuk 25 satwa prioritas di Indonesia. Tujuan dari medik konservasi sendiri untuk meningkatkan populasi ANOA, sedangkan faktor keberhasilan breeding ANOA berada di kesehatan, pakan dan nutrisi, reproduksi, dan kandang. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi berupa foto bersama. Bagi seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan videonya agar bisa terdokumentasi oleh panitia. Baik, apakah sudah siap? Oke, untuk panitia diharapkan untuk membantu mendokumentasikan. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kuliah umum medik dan konservasi ANOA di siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Hewan Ligaya Ita Tumbelaka, SP, MP, MSc, selaku pembina Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Hewan Adventri Enijoy Simamora, selaku pembicara kita pada kuliah umum siang hari ini. Terima kasih dokter telah meluangkan waktu untuk memberikan materi yang sangat menarik sekali. Terima kasih. Akhir kata, saya Nurmasari dari Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar, Fakultas Kedokteran Hewan IPB University, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.